wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga kita masih dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jannatul Firdaus, untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Pada pekan kemarin kita telah menyelesaikan dari tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait dengan surat Al-Qadr. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada tafsir surat Al-Alaq, yaitu tafsir surat Al-Alaq, dibaca ayat 1 hingga ayat 5. Siapa yang baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Jazakallah khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan bisa bacalah dengan meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah kebaikan, dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah pertolongan. Yasta'inu biha al-insan. Seorang manusia bisa meminta pertolongan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq. Dia, Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam.
yang dia Azza wa Jal mengajari manusia dengan al-qalam, yaitu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia pada apa yang dia tidak mengetahuinya. Ini sebagaimana yang disebutkan ya dalam tarjamah ya dari surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kemudian sebelum kita masuk, saya ingin menyebutkan tentang nama surat. Nama surat disebut dengan surat Al-Alaq, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, itu dengan surat Al-Alaq. Dan juga dinamakan dengan surat Iqra bismi rabbik. Juga disebut dengan surat Iqra bismi rabbik. Dengan dalil hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ya, kemudian Jabir di sini mengisahkan, shalla Mu'ad ibnu Jabal al-Ansari bi ashabihi al-isya. Ini Mu'ad bin Jabal salat mengimami kaumnya salat isya. Fatawwala alaihim, kemudian Mu'ad bin Jabal memanjangkan dalam salat isya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi SAW bersabda, aturidu antakuna fattanan ya Mu'ad. Aturid, apakah engkau ingin menjadi fattan? Itu apa? Apa fattan? Tukang fitnah. Ya, fattanan itu menjadi menjadi seorang yang membuat fitnah. Ya, wahai Mu'ad, ini pengingkaran dari Rasulullah SAW. Ya, ketika Mu'ad memanjangkan bacaan pada sholat isya. Ya, sedangkan di sana ada dawul hajat, itu orang-orang yang memiliki kebutuhan. Ya, ada yang butuh sesuatu, ada yang sakit, ada yang yang lainnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari di sini, apakah engkau ingin menjadi seorang yang menjadi fitnah wahai Mu'ad? Kemudian Nabi SAW mengatakan, idza amamtan nas, apabila engkau mengimami manusia, faqra bisyamsi wa duhaha. Ya, maka bacalah wasyamsi wa duhaha, yaitu surat Asy-Syam. Ya. Kemudian wasabbihisma rabbikal a'la. Itu bacalah surat sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian pembahasan kita dan bacalah waqra bismi rabbik. Maksudnya surat apa? Surat Al-Alaq. Ini nama lain dari surat Al-Alaq, yaitu nama surat apa? Iqra bismi rabbik, ya. Kemudian wal-laili idza yaghsha, atau membaca surat Al-Lail. Kemudian di antara faedah dari surat ini dan kekhususannya, bahwasanya surat ini yang 5 ayat di muka dari awalnya, itu adalah merupakan awal yang turun dari Al-Quran. Ini awal wahyu yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini yang akan kita baca, mungkin nanti akan membutuhkan beberapa waktu untuk memberikan faedah tentang sebab turunnya ayat. Itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu dalam hadis Aisyah, Ummul Mukminin, yaitu istri Rasulullah SAW, zaujin Nabi SAW, yaitu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Aisyah mengkhabarkan tentang kisah turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini dan ayat yang setelahnya. Annaha qalat kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW
minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah. Dahulu awal kali dimulai Rasulullah SAW dari wahyu. Di wahyu yang pertama itu adalah ar-ru'ya as-shadiqah. Apa ru'ya as-shadiqah? Mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar. Ya, bukan mimpi kosong. Ya, bukan mimpi kosong. Yang mimpi kosong itu apa? Ya, biasanya ada campur tangan dari apa? Dari setan, ya, dari setan. Ya, mimpi kosong. Tapi ini adalah ru'ya shadiqah. Fin naum, yaitu di dalam ya tidur. Di para nabi, ya, ketika mereka bermimpi, maka ru'yal anbiya itu adalah wahyun. Jadi mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Ya, dan hanya saja ini ya itu adalah ya mimpi yang jujur, ya mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar. Ya, dan di sana nanti ada ya macam-macam wahyu dan juga disebutkan ya misalnya ya tubuh Rasulullah SAW ketika menerima wahyu dalam keadaan apa? Ya, berkeringat yang ya sangat, yaitu keringat sangat banyak, dan juga ya dengan dibalik ya tabir itu ketika Rasulullah SAW ya naik ke langit ketika dimi'rajkan, yaitu berbicara pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima wahyu apa? Tentang wajibnya sholat 5 waktu. Ya, jadi ini finnaum, yaitu di dalam tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subh. Maka ya dahulu Rasulullah SAW tidaklah melihat suatu mimpi melainkan ya datang kepada beliau itu seperti falakis subh. Ya, falakis subh. Yaitu falak, itu cahaya setelah waktu fajar. Jadi ketika waktu fajar, cahayanya mulai apa? Menyebar hingga nanti apa? Terbit matahari. Yaitu ketika fajar, ya itu putih, warna putih. Ketika terbit fajar itu apa? Ya, datar. Itu apa namanya? Ini apa namanya? Horizontal ya. Ini horizon, ini warna putih di timur. Kemudian setelah itu ya keluar apa? Warna nanti kemerah-merahan sampai nanti apa? Ya terbit matahari. Ini di awal wahyu. Ini apa? Ya diceritakan awal wahyu seperti ya falakul fajar. Ya seperti ya sinar, yaitu di waktu fajar menyingsing, yaitu ketika ya fajar menyingsing. Kemudian tsumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Rasulullah SAW ya senang ya al-khala. Jadi ketika itu apa? Beliau di awal kali ya itu apa? Bersendiri atau menyepi. Ya, bukan seperti yang dilakukan orang sekarang ya menyepi kemudian apa nanti setelah 40 hari apa? Malah jadi gila ya dan yang semisalnya. Itu biasanya kalau mencari apa 40 hari tidak makan, tidak minum dan semisalnya ya di antara mereka ada nanti melewati fase gila, kemudian sadar lagi. Ya, kemudian nanti ya tahu-tahu jadi orang sakti. Ya, maksudnya memiliki sesuatu yang ya lebih, yaitu karena telah ya kemasukan jin itu di apa yang ada pada sebagian mereka. Tapi dahulu di awal ya awal kali Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu ya beliau menyepi, yaitu menyendiri ya menuju mana? Gua Hira, yaitu menyepi Bighari Hira, yaitu di Gua Hira, ya, Kaf, yaitu gunung yang terletak antara Mekah ya dengan Mekah dengan Gua Hira ini ya pada sebelah kiri apabila seorang itu hendak menuju Mina. Ya, sebelah kiri apabila seorang itu dari Mekah hendak menuju Mina, Gunung Hira itu apa? Gua Hira itu ada sebelah kirinya. Ya, dan itu jaraknya kira-kira 3 mil. Ya, 3 mil. 1 mil berapa? 1,7 kilo. Ya, berarti kalau 1,7 kalikan 3 berapa? Kira-kira antara Mekah dengan Gua Hira itu berapa? 5,1 kilo kan? Ya, 17 kalikan 3. Ya. Kira-kira ya 5 kilo, yaitu 1,7 kalikan 3. Yaitu sekitar 5 kilo, yaitu dari Mekah. Kemudian beliau yatahanat fi. Kemudian beliau beribadah ya di dalam Gua Hira.
Al-layali yaitu ya al-layali ulatil adat, yaitu beberapa hari ya beliau pergi ke Gua Hira, dan sebelumnya beliau membawa bekal. Ya, beliau alaihi salatu wassalam yaitu membawa bekal sebagaimana orang hendak safar maka ya membawa bekal. Ya, begitu pula orang yang ya mau menuju kampung akhirat ya salah apabila dia tidak menyiapkan bekal. Ya, dia di dunia ini adalah ya tempat singgah, ya bukan tempat tinggal. Dunia ini adalah tempat singgah. Ya, bagi orang yang mengetahui ya bahwasanya dunia ini adalah tempat singgah. Sehingga apabila dia mengetahui dunia ini adalah tempat singgah, dia siapkan bekalnya untuk melanjutkan perjalanan ya menuju kampung ya, kampung halamannya, yaitu menuju ya rumah tinggalnya yang sungguhnya. Ya, rumah tinggalnya yang sungguhnya. Sedangkan rumah tinggal kita yang sungguhnya, ima seorang itu ya masuk ke dalam surga, ima ya bisa jadi seorang itu masuk ke dalam neraka. Maka ya ya sangat merugi orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya. Ya, dunia ini disebut sebagai tempat tinggal, padahal dunia ini adalah tempat singgah ya yang kita semuanya akan ya nartahil, yaitu akan melakukan rehlah, yaitu akan kita tinggalkan dunia ini kemudian kita akan masuk ya ke kampung akhirat. Qabla ya ayyarji'a ila ahlihi, yaitu sebelum beliau ya kembali kepada keluarganya, yaitu keluarganya adalah Khadijah. Ya, istri beliau ya adalah Khadijah. Ya, jadi Khadijah adalah istri beliau yang pertama. Dan beliau alaihi salatu wassalam memiliki anak dari Khadijah. Adapun selainnya ya dari istri-istrinya ya tidak memiliki anak kecuali dari siapa? Ya, dari budaknya yaitu Maria Al-Qibtiyah, memiliki anak bernama siapa? Ibrahim, tapi juga meninggal. Jadi anak yang ya dilahirkan itu adalah dari ya perutnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin ya radhiyallahu ta'ala anha, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Dan Khadijah ini termasuk ya istri yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW. Ya, dekat nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketemu pada kakeknya yang bernama ya Qusay. Ya, pada Qusay nanti ketemu nasabnya Rasulullah SAW dengan ya nasabnya Khadijah, itu paling dekat. Kemudian ya sebelum kembali kepada keluarganya, yaitu Khadijah dan juga anak-anaknya. Ya, siapa anak-anak yang lahir dari Khadijah di antaranya? Al-Qasim, ya sebagian ahli sirah itu menyebutkan siapa? Tahir, Thayyib. Kemudian di sana ada siapa? Wanita Zainab, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Ya, ini di antara putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau sebelum kembali pada keluarganya. Kemudian wa tazawwad lidzalika. Ya, beliau ya ketika berada di Gua Hira, beliau ya ada pada beliau bekal. Jadi ada pada beliau bekal, tsumma yarji ila Khadijah. Ya, kemudian kembali kepada Khadijah. Ya, kembali kepada Khadijah. Kemudian ya fatazawwad limithliha, kemudian berbekal kembali. Ya, berbekal kembali kemudian ya menuju ya Gua Hira, yaitu menyepi kembali. Ya, kemudian berbekal ya beberapa hari ya tinggal di Gua Hira, yaitu ya melakukan hal tersebut, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatta faji'ahu al-haq. Ya, sehingga beliau didatangi oleh yaitu kebenaran, yaitu ya tujuannya ya maksudnya itu ya telah telah selesai dalam hal yaitu menyepi, yaitu beribadah menyendiri, kemudian didatangi oleh malaikat, ya didatangi oleh malaikat, kemudian diberikan padanya wahyu, ya yaitu ya sebagaimana yang menjadi pembahasan kita, ya didatangi oleh malaikat yaitu malaikat Jibril. Maka ini adalah awal surat yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wahwa fi ghar,
ya beliau di gua Hira, ya fi ghari Hira, kemudian faja'ahul malak, yang mendatanginya ya malaikat Jibril, ya mendatanginya ya malaikat Jibril, kemudian apa? Ya beliau ya mendatangi kemudian langsung memerintahkan apa? Iqra. Ya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Ya, ma'ana biqari. Ya, ma'ana biqari. Ya, di antaranya yang disebutkan bahasanya apa? Ma'ana biqari, yaitu apa? Aila uhsin al-qiraah. Aku tidak bagus dalam membaca. Ya, jadi beliau mengatakan la uhsin biqari. Ya, aku tidak apa? Tidak bagus dalam membaca. Sahih Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya dalam tafsir juz amma beliau menyebutkan ma'ana biqari lastu min dawil qiraah. Aku bukan termasuk orang yang ya bisa membaca. Ya, sehingga disebut apa? Ya, sehingga disebut ummi, ya. Itu tidak membaca dan tidak menulis. Ini sebagaimana dikatakan secara umum, ya, itu ummi. Yani rasul ummi, itu sebagaimana yang disebutkan Sahih Ibnu Utsaimin, itu apa? Lastu min dawil qiraah. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menolak ini, bukan berarti bahwasanya Nabi itu memaksiati Jibril, bukan. Ya, akan tapi memang beliau tidak mampu untuk membaca. Ya, karena beliau apa? Ya, bukan orang yang apa? Bisa membaca. Ya, karena beliau adalah kana umian. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa aminu billahi wa rasulihi an-nabi al-ummi. Ya, fa aminu billah, maka berimanlah pada Allah Subhanahu wa taala dan juga berimanlah kepada rasulnya, yaitu nabi yang ummi. Ya, nabi yang ummi. Fakana la yaqra wa la yaktub. Dan beliau tidak membaca, tidak pula apa? Ya, menulis. Ya, maka ini menunjukkan apa? Ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam tidak membaca dan tidak menulis. Ya. Sehingga apa? Menjadi jelaslah kebutuhan, ya, kebutuhan doruri, yaitu kebutuhan ya suatu yang harus ya kepada risalah ini, yaitu risalah ya kenabian, sehingga ya tidaklah tersisa ya bagi orang yang merasa ragu bahwasanya apa yang dibawa Nabi SAW itu adalah ya benar. Bahwasanya Rasulullah SAW menghafal Al-Quran, ya diajarkan oleh Jibril, dan setiap Ramadan ya Jibril alaihissalam ya memurojainya, ya memurojai hingga ketika dekat dengan ajal beliau alaihissalatu wassalam, dalam setahun berapa kali? Ya, 2 kali ya datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk murojaah, yaitu untuk mengulang kembali bacaan Al-Quran. Jadi apa yang dihafal beliau itu bukan dari beliau membaca, tapi dari hafalan. Maka ini menunjukkan ya bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar adanya, bukan ya buatan buatan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW tidak membaca ya dan tidak menulis, ya tidak membaca dan tidak menulis. Kemudian ya ma'ana biqari, ya saya tidak bagus dalam baca atau saya tidak bisa membaca. Qala fa akhadani fa ghattani. Kemudian fa akhadani, kemudian malaikat Jibril ya mengambilku, yaitu mendekapku dengan kuat. Ya, fa ghattani, mendekapku dengan kuat, hatta balagha minni al-jahad, sehingga ya aku merasa kesusahan karena didekap dengan dekapan yang kuat. Tsumma arsalani, kemudian ya malaikat Jibril melepaskanku, faqala iqra, ya disuruh mengulang kembali iqra. Ya, qala qultu, ya ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ya, fa akhadani fa ghattani atsaniyah. Ya, kemudian fa akhadani, malaikat Jibril mengambilku, kemudian fa ghattani atsaniyah, kemudian mendekapku dengan kuat yang kedua, hatta balagha minni al-jahad, sehingga aku ya susah ya karena dekapannya. Tsumma arsalani, kemudian melepaskanku, kemudian iqra, ketiga, faqultu ma'ana biqari, aku tidak ya pandai dalam baca atau aku tidak membaca. Fa akhadani fa ghattani ats-tsalitsah hatta balagha minni al-jahad, yaitu sehingga aku ya kesusahan. Ya, tsumma arsalani, kemudian melepaskanku, faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebagaimana yang kita baca tadi, ya khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, maka ketika setelah selesai ya
mengikuti ya bacaan Jibril alaihissalam, ya faraja'a biha Rasulullah SAW ya tarjufu bawadiruhu, maka kembalilah Rasulullah SAW ya dengan apa yang telah dibacakan ya Jibril alaihissalam, yaitu apa, kembalilah ke Khadijah dalam keadaan apa, tarjufu bawadiruhu, yaitu apa, bulu kuduknya apa ya merinding, hatta dakhala ala Khadijah, hingga masuk kepada Khadijah. Dan ini rasa takut adalah takut yang tabi'i. Jadi takut tabi'i itu lain dengan takut syirik. Ya, ini tabiat. Orang takut dengan suatu yang ya yang apa? Yang akan menimpa kepadanya. Bahasanya takut apa? Seorang itu nanti ya kalau begini itu akan meninggal misalnya. Ya, seperti itu, maka ini adalah termasuk ya takutnya adalah takut tabi'i. Hatta dakhala ala Khadijah ya faqala zamiluni zamiluni. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Selimutilah aku, ya selimutilah aku. Yaitu apa? Ya diselimuti dengan selimut, fazamiluh. Kemudian apa? Fazammaluh. Kemudian mereka yaitu menyelimutinya. Ya Khadijah bisa dengan ya anak-anak ya Rasulullah SAW menyelimuti beliau alaihi salatu wasallam. Hatta dhahaba anhu raw. Ya hingga apa? Rasa takut itu hilang dari ya Rasulullah SAW. Ya rasa takut tadi yang mengejutkan itu hilang dari Rasulullah SAW. Ya tsumma qala li Khadijah. Jadi apabila seorang itu ya ini di antara faedah ya bahwasanya ketika seorang mendapati seorang yang takut, ditenangkan dulu ya, baru apa? Biarkan dia nanti menyampaikan apa yang mau disampaikan ya, yang ditakutkan tadi apa? Bukan langsung ditanya. Jadi udah ketakutan langsung apa? Ya minta apa, ada apa? Ya seperti itu, tapi tidak. Ya ditenangkan dulu ya biar tenang, kemudian rasa takutnya ya hilang, kemudian apa? Baru ya diceritakan atau ditanya. Kemudian di sini apa? Tsumma qala li Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW berkata pada Khadijah, ai Khadijatu. Ai Khadijatu. Ai ini apa? Huruf apa? Ai Khadijatu. Huruf nida, yaitu untuk memanggil. Wahai Khadijah, mali. Wahai Khadijah, ya wahai, yaitu ai di situ. Ya wahai Khadijah, ya mali, ada apa denganku ini? Ya wa ahbaroha al khabar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengkabarkan apa beritanya, yaitu menceritakan apa yang beliau lihat. Ya, ketika apa? Ya, beliau didekap oleh malaikat, ya. Ini diceritakan. Ya, kemudian apa? Qala laqad khasyitu ala nafsi. Nabi sallallahu mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku telah takut pada diriku. Maksudnya takut di sini apa? Diterangkan oleh ulama, ya. Bisa-bisa saya ini nanti akan mati karena dekapan malaikat yang sangat kuat. Ya, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya ini adalah takut tabiat, ya, bukan takut syirik. Ya, tapi adalah takut tabiat. Kemudian qalat lahu Khadijah. Kemudian Khadijah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalla." Apa? Sekali-kali tidak. Absyir, ya. Berilah ya berita kabar gembira. Ya, bergembiralah. Ya, malah siapa? Khadijah memberikan apa? Ya, support, ya memberikan apa? Dukungan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, berbahagialah. Wallahi la yuzikallahu abadan. Wallah. Apa? Demi Allah. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menghinakanmu. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakanmu. Ya, wallah, ya wallah, ya demi Allah. Sumpah lagi kan? Wallah, ya demi Allah, innaka latasilu rahim. Ya, sungguhnya engkau apa? Ya, dikenal yaitu seorang yang menyambung silaturahmi. Ini akhlak Rasulullah SAW sebelum beliau diutus sebagai nabi. Ya, yaitu bahasanya beliau alaihi salatu wassalam ya suka menyambung silaturahim. Kemudian apa? Watas dukul hadis, dan engkau apa? Jujur dalam berbicara. Ya, dikenal hingga orang-orang muslim mengenal Rasulullah SAW adalah seorang yang jujur ucapannya. Ya, watahmilul kal, dan juga engkau apa? Menanggung kesusahan kesulitan. Ya, membantu orang yang kesusahan. Wataksibul ma'dum, ya engkau memberikan pada orang yang tidak punya. Watakrid doif, ya engkau apa? Menjamu tamu. Ini merupakan apa? Pokok-pokok akhlak, ya adab yang mulia. Ya, jadi yang disebutkan oleh Khadijah ini adalah merupakan pokok-pokok dalam adab yang mulia. Wa tu'inu ala nawaibil haq,
ya, kemudian engkau apa? Membantu, ya, membantu orang yang kesusahan, engkau membantu ya orang yang dalam keadaan susah sekali, ya engkau membantu, ya, membantu orang-orang yang kesusahan. Kemudian fantolaqat bihi Khadijah. Kemudian Khadijah bertolak bersama Nabi alaihi salatu wasalam hatta atat bihi Waraqah ya ibna Naufal. Ya, hingga apa? Rasulullah SAW dibawa oleh Khadijah menuju siapa? Ya Waraqah, ya ibn Naufal, ya bin Asad bin Abdul Uzza, bahwa ibnu ammi Khadijah, dan dia adalah anak paman Khadijah. Berarti apa? Anak paman apa? Sepupu. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah sepupunya Khadijah. Ya, Waraqah bin Naufal ini adalah sepupunya Khadijah, yaitu akhi abiha. Ya, jadi paman dari apa? Pihak bapak namanya ammi, ya am. Ya, kalau paman dari pihak ibu namanya apa? Khol. Ya, beda. Ingat enggak? Ya, itu aminya, ya pamannya. Wa kana mro'an tanassara. Ya, jadi Waraqah ini adalah seorang yang beragama Nasrani fil jahiliyah. Ya, karena dahulu zaman jahiliyah itu belum ya syariat ini. Ya, tapi Rasulullah SAW dulu apa? Gimana beribadahnya Rasulullah SAW dulu sebelum diutus? Ya, beliau apa? Ya, mengikuti ya milahnya Nabi Ibrahim. Ya, sebagaimana ya Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk anak cucu siapa? Nabi siapa? Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail, ya, karena Nabi Ismail ya menikah dengan ya dari wanita dari kabilah Jurhum. Jurhum asalnya dari Yaman, dan Yaman itu asli dari ya orang Arab, ya, asli dari orang Arab. Ya, maka ketika itu apa? Rasulullah SAW ya adalah keturunannya Nabi Ismail dan apa? Bapaknya itu ya Ibrahim alaihissalam. Ya, maka ketika itu Waraqah ini adalah seorang yang Tanassar, yaitu beragama Nasrani ya di masa jahiliyah. Ya, kemudian wakada yaktubu alkitab al-arabi, dia bisa menulis tulisan Arab. Wa yaktubu minal injil, dia bisa menulis Injil, yaitu bahasa apa? Ya, Injil itu dia tulis dengan bahasa Arab. Ya, bahasanya Injil bahasa apa? Bahasa apa? Ibrani. Ya, bahasanya Injil. Ya, itu Masya Allah ayaktuba, itu dia ya pandai, ya pintar, bisa menulis, ya itu bisa menulis dengan bahasa Ibraniyah, ya insya'a wabil Arabiyah insya'a, bisa nulis bahasa Arab, bisa nulis apa? Bahasa Ibrani. Ya, wa kana saykhan kabiran, ya, dan Waraqah ini adalah seorang yang sudah tua, ya qad amya, ya sudah matanya apa? Amya, yaitu buta. Ya, faqalat lahu Khadijah, kemudian Khadijah berkata kepada Waraqah, ai wahai paman. Ya, padahal tadi hubungannya apa? Waraqah dengan itu sepupu kan, tapi dipanggil dengan we paman. Ya, ini faedah. Ya, kalau orang Arab itu biasa apa? Memanggil seorang yang dihormatinya dengan wahai paman. Kita di Indonesia ada enggak nyebut paman kayak gitu? Ya, nyebut paman dan misalnya ada kan? Ya, mungkin kita dengan bahasa Indonesia, tapi orang Arab ya, kalau antum ya kita dulu di Yaman juga ya ammana, padahal masih anak kecil ya atau udah tua, tapi untuk menghormati itu bisa ya ammana. Kalau ammana apa? Wahai paman kami, itu diidhofahkan dengan apa? Dhamir kan? Ya itu sudah biasa. Jadi orang Arab mereka memanggil orang yang ya padahal tadi adalah sepupunya dengan panggilan ya paman, itu tidak sesuatu yang asing, bahkan biasa di antara mereka, yaitu dengan tujuan adalah untuk ya menghormati, baik umurnya masih lebih muda ya ataupun umurnya sudah tua, dengan dipanggil ya ya wahai paman. Ini adalah ya suatu yang biasa. Ya, isma min ibni akhik, ya isma, dengarkanlah dari ya anak saudaramu, ya dari anak saudara, maksudnya dengarkanlah apa yang akan diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dikarenakan bapaknya ya Nabi Muhammad siapa? Bapaknya siapa? Siapa namanya? Abdullah. Ya, bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, dan itu apa? Kalau nasabnya tadi masih ketemu ya di siapa? Qusay, ya.
itu ketemu pada kakeknya. Maka isma' min ibni akhi, qala Waraqah ibn Naufal, ya ibna akhi madza tara. Kemudian Waraqah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, apa yang wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Itu ya, kemudian Rasulullah SAW fa'ahbara Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghabarkan kepada Waraqah, yaitu kabar yang beliau telah melihatnya. Faqala lahu Waraqah, maka seketika itu juga Waraqah mengatakan apa? Hada namus. Ya, hada namus. Ya, alladhi ya unzila atau alladhi unzila ala Musa alaihissalam. Hada namus. Yaitu apa namus? Sahibus sir al khair. Yaitu yang memiliki ya rahasia yang baik. Maksudnya apa? Namus itu adalah malaikat Jibril. Ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada Musa. Ya, yang datang kepada Musa alaihissalam. Itu yang datang ya kepada Musa. Ya, kepada Musa, ya laitani fiha. Ya laitani fiha. Ya, seandainya aku apa? Masih hidup dan aku akan bersamamu, maka tentu aku akan memberikan perlawanan. Ya, jadi apa? Dalam ya kitab Taurat itu sudah disebutkan ya, memang ya Injil, dan ini disebutkan apa di sini? Ala Musa, karena Musa ya dahulu lebih ya dikenal ya, dikarenakan kitab Nabi Musa mencakup lebih luas ya terkait dengan ahkam hukum syariat itu lebih luas ya, berbeda dengan Nabi Isa. Maka di sini apa? Disebut dengan apa? Yang namus yang apa? Yang datang kepada Musa alaihissalam, yaitu ya laitani fiha, yaitu seandainya aku pada masa kenabianmu ya aku apa? Ya masih ada. Ya, kenapa? Karena Waraqah sudah umurnya apa? Tua. Ya, dan dia menyangka bahwasanya dia tidak akan sampai pada apa? Ya, umur ketika Nabi SAW diutus, kemudian apa? Ya, kemudian dihina, kemudian didustakan, kemudian bahkan diusir. Ya, jadi Waraqah ini tahu karena membaca dari kitab bahwasanya akan datang seorang nabi yang nanti apa? Akan dihina, akan didustakan oleh kaumnya, bahkan nanti apa? Akan diusir dari tempat tinggalnya. Ya, kemudian mengatakan ya laitani fiha jada'a. Ya, seandainya aku masih hidup, ya jada'a. Yaitu apa? Aku jada'a, yaitu seorang pemuda yang kuat. Ya, seorang pemuda yang kuat sehingga aku apa? Akan bersungguh-sungguh dalam menolongmu. Ya laitani, ya seandainya aku. Ya, seorang kan biasanya ya laitani. Ya, laitani kuntu turoba. Nanti orang-orang kafir mengatakan apa? Laitani kuntu turoba, seandainya aku apa? Ya, jadi apa? Jadi tanah, enggak dimintai pertanggungjawaban. Tapi penyesalan sudah apa? Sudah terlambat. Ya, penyesalan itu sudah terlambat. Ya, maka sepantasnya lagi mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini adalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Ya, ya laitani akun ya hayyan, ya seandainya aku ya masih hidup. Dan ini boleh apabila seorang berkeinginan pada suatu kebaikan. Ya, padahal secara akal ya dia enggak akan mencapai pada umur itu ya, karena apa? Pada saat Nabi diutus, karena sudah tua. Ya, beliau sudah tua, yaitu hina yukhrijuka qaumuk. Itu apa? Seandainya aku masih hidup ketika apa? Kaummu akan mengusirmu. Ya. Kaummu akan mengusirmu. Ya. Qala Rasulullah sallam ya awamuhrijahum. Ya, ketika beliau apa? Didustakan, ya, ketika beliau apa? Didustakan oleh kaumnya, beliau tidak apa? Kemudian langsung bereaksi. Ya, tidak mengomentari. Tetapi ketika apakah ya aku benar akan diusir dari kaumku, ya, beliau bertanya, ya, karena pada manusia itu ada rasa cinta kepada tanah airnya. Ya, ini ada bahasanya cinta pada tanah air itu adalah cinta yang tabi'i, yaitu seorang itu cinta ya pada tempat tinggalnya, itu ada tempat asalnya. Ya, pengen kembali ke tempat asalnya. Ya, apalagi kalau diusir dari tempat asalnya, maka itu ya, ini bukan terkait cinta apa yang mungkin dianggap apa ya secara syar'i, tapi cinta tabiat. Namanya orang apa? Senang dengan apa? Asal tinggalnya. Ya, sampai beliau bertanya, awamuhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku, akan mengusirku? Ya, qala Waraqah, na'am.
ya, Waraqah sudah mengkabarkan, ya, lam ya'ti rajulun qad, ya, tidaklah seorang pun yang datang, ya, dengan semisalmu, ya, bima ji'ta bihi, dengan apa yang kau datang dengannya, illa udiya, melainkan mereka akan diganggu, akan disakiti, ya. Wa in yudrikni yaumuka, maka apabila aku mendapati harimu ini, ya, aku mendapati, ya, harimu ini ketika engkau dikeluarkan dari, ya, tempat tinggalmu, angsurka nasran muazzara, maka sungguh aku akan menolongmu dengan pertolongan yang, ya, pertolongan yang sangat kokoh, yang sangat kuat, ya. Waraqah apa, berkeinginan, ya, seandainya apa, dia masih apa, masih hidup, ya, tetapi, ya, ajalnya sudah, ya, sudah dekat karena beliau dalam keadaan, ya, sudah tua, ya. Dan ini dari hadis ini disebutkan faedah, dan hadis ini adalah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi ini termasuk hadis apa? Berarti hadis apa? Hadis sahih, ya. Itu kisah tentang awal kali wahyu, ya, terkait dengan awal kali wahyu, ya, Rasulullah SAW. Maka di dalam kisah ini, ya, merupakan apa? Awal kali, ya, permulaan dari wahyu, ya, permulaan dari wahyu. Maka, ya, di sana bahasanya wahyu, ya, itu, ya, dari mimpinya para anbiya itu adalah merupakan apa? Merupakan wahyu. Kemudian apa? Ya, tadi terus akhirnya apa? Diturunkan kepada Nabi, yaitu wahyu Al-Qur'an, yang dibacakan kepada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril, kemudian beliau alaihi salatu wassalam menirukan. Ini diantara, ya, faedah yang disebutkan, ya, dalam, ya, hadis ini. Dan juga di sana ada faedah yang banyak, sebagaimana ini juga, ya, kita pelajari pada pelajaran hari Sabtu Ahad, ya, karena siang hari, ya, karena siang hari itu waktunya apa? Enak tidur, ya. Jadi yang datang enggak ini, ya, karena jam setengah dua, jadi siang, sudah siang, habis makan, enaknya, ya, beristirahat. Ya, jadi kisah-kisah ini termasuk kisah yang disebutkan tentang keutamaan, ya, Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, tentang keutamaan, ya, Khadijah ummul mukminin, ya, radhiyallahu taala anha, yaitu bahwasanya beliau, ya, radhiyallahu taala anha memiliki apa? Memiliki keutamaan yang banyak sekali. Ya, di antaranya bahwasanya beliau, ya, radhiyallahu ta'ala akan dibangunkan, ya, rumah, ya, dari kosob, min kosob, yaitu dari apa? Batu mutiara yang ada rongganya di dalamnya. Ya, ada rongganya di dalamnya yang sangat indah, ya. Enggak ada, ya, di situ sokhaf, ya, enggak ada kegaduan, wala nasab, dan juga tidak ada, ya, kesulitan di dalamnya. Itu diantara yang disebutkan tentang keutamaan, ya, keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, dan juga, ya, hadis-hadis yang banyak sekali yang menunjukkan akan, ya, keutamaan, ya, istri beliau, ya, alaihi salatu wassalam, yaitu yang pertama itu adalah Khadijah. Dan selama masa hidupnya Rasulullah SAW tidak, ya, berpoligami, ya, selama hidupnya Khadijah itu tidak berpoligami dengan, ya, wanita yang lain, karena tercukupi, ya, bahasanya Rasulullah SAW dari sisi, ya, harta, dari sisi apa, anak, ya, mendapatkan, ya, sehingga beliau alaihissalam tidak melakukan, ya, poligami selama Khadijah radhiyallahu anha masih hidup. Ya, baru beliau menikah, ya, dengan yang lainnya setelah, ya, wafatnya Khadijah. Dan ini adalah termasuk, ya, faedah tentang keutamaan Khadijah. Ya, keutamaan Khadijah bahwasanya beliau adalah istri yang pertama. Kemudian juga, ya, Khadijah adalah orang yang membantu dakwah beliau alaihi salatu wassalam, ya, yang memberikan dukungan baik harta, jiwa, dan raga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dibaca, ya, terkait dengan apa, ya, keutamaan Khadijah. Ya, insya Allah kita cukupkan ini, kemudian habis ini kita baca tafsir Sa'dinya, ya, pada ayat 1 sampai 5. Adzan dulu, baru setelah adzan kita selesaikan dari tafsir Sa'di.
Kemudian kita baca dari apa yang didatangkan oleh Sa'di rahimahullah taala. Qala muallif rahimahullah taala, dan penjelasan tentang surat Al-Alaq ini, bahwasanya surat Al-Alaq adalah termasuk surat Makkiyah. Bahkan tidak satu dari kalangan ulama yang menyebutkan kesepakatan ulama yang menyebutkan ijma bahwasanya surat Al-Alaq ini adalah Makkiyah. Disebutkan ijma akan kemakkiyannya. Kemudian kita baca hadhihi surah awalus suwar. Hadhihi surah adalah awal suwar. Suwar jamak dari surah. Itu adalah awal surat nuzulan, itu yang turun kepada ala Rasulullah SAW. Fa innaha nazalat alaihi. Ini adalah surat ini turun pada Nabi alaihi salatu wasalam fima badi'in nubuwah, itu pada awal kenabian. Itkana la yadri mal kitab walal iman, karena dahulunya Nabi alaihi salatu wasallam belum mengetahui apakah itu kitab dan apakah itu iman. Kemudian faja'ahu Jibril alaihi salatu wasallam, kemudian datang kepada beliau alaihi salatu wasallam Jibril alaihi salam alaihi salatu wasallam birisalah, itu datang membawa risalah, bahwasanya beliau adalah seorang rasul, wa ammarahu ayyaqra. Kemudian Jibril memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk membaca. Famtana, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mencegah dirinya. Famtana itu mengatakan sabdanya Rasulullah SAW, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, yaitu dengan waqala ma'ana biqari, yaitu sebagaimana yang kita telah baca dalam hadis tadi, yaitu hadis Bukhari dan Imam Muslim. Ini sudah disebutkan kan, falam yazal bihi hatta qara, dan terus menerus seperti itu hingga beliau alaihi salatu wasallam membaca. Setelah itu setelah didekap, kemudian dilepaskan, kemudian dekap, kemudian dilepaskan, kemudian dekap, kemudian dilepaskan, kemudian beliau diturunkan padanya fa anzalallahu alaihi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan iqra, bacalah dengan dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, atau bacalah dengan meminta pertolongan dengan nama Tuhanmu. Ba-nya isti'anah, yaitu minta pertolongan, bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu umum al-khalaq, yaitu umum al-khalaq, yaitu Allah menciptakan tidak hanya manusia saja. Kemudian tsumma khassal insan, tsumma khassal insan, kemudian bahwasanya umumul khalaq, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu umum al-khalaq. Kemudian tsumma khassal insan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan manusia. Wa dzakara ibtida'a khalqihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal penciptaan manusia, yaitu min alaq. Jadi asal penciptaan manusia itu adalah min alaq, dari segumpal darah, atau awalnya dari air mani, bahkan di sana ada tidak bertentangan, intinya tidak bertentangan, bahwasanya dari air mani kemudian jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian nanti ditiupkan ruh dan seterusnya, kemudian min alaq, dari segumpal darah. Falladzi khalaqal insan, jadi yang menciptakan manusia, wa'tana bitadbirihi, kemudian memiliki perhatian dalam tadbirihi, yaitu mengaturnya, la budda ayyudabbirahu bil amr, maka mesti dia akan mengaturnya dengan perintah dan bil amri wa nahi, wa dzalika bi irsali rasul ilaihim, yaitu yang demikian itu kalau nanti diperintahkan dengan perintah, dilarang dengan suatu larangan, maka mesti harus ada yang diutus dari rasul, bi irsali rasul ilaihim, wa inzal al-kutub alaihim, dan juga diturunkan kutub, wa inzalil kutub alaihim, walihada, dan oleh karena ini dzakara ba'dal amri bil qiraah,
Kemudian setelah apa? Ya, disebutkan perintah itu untuk membaca, kemudian disebutkan apa? Ya, walihada dzakara ba'dal amr bil qiraah ya khalaqahu al-insan, yaitu penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya manusia, yaitu setelah diperintah Iqra, kemudian apa? Khalaqal ya insana min alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Kemudian ya tsumma qala Iqra wa rabbukal akram, yaitu bacalah dan Tuhan kalian adalah maha mulia. Ya, maha mulia, yaitu apa? Yaitu kathiru sifat ya wasi'uha, yaitu apa? Banyak sifat-sifat apa? Wasi'uha yang apa? Yang luasnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kathirul karam wal ihsan. Ya, banyak ya kemurahannya dan kebaikannya. Ya, dan juga apa? Wasi'ul jud, yaitu luas ya kedemawanan Allah Subhanahu wa taala kepada ya makhluk-makhluknya. Alladzi min karamihi, dan termasuk dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala an 'allama bil qalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dengan apa? Dengan qalam, yaitu dengan pena. Ya, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Ya, fa innahu ta'ala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ya manusia itu dari perut ibunya apa? Tidak ya mengetahui ya suatu pun. Ya, wa ja'ala lahu sam'a wal basara. Kemudian setelah itu apa? Diberikan pendengaran, ya dijadikan ya padanya ya pendengaran, wal basar itu penglihatan, wal fuad, apa fuad? Diberikan hati, ya. Wa yassara lahu asbabal ilm. Kemudian Allah memudahkan baginya sebab-sebab ilmu. Fa'allamal Qur'an, fa'allamahu al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya apa? Al-Qur'an. Wa 'allamahu al-hikmah. Kemudian mengajarkan kepadanya al-hikmah. Wa 'allamahu bil qalam, dan mengajarkan kepadanya apa? Dengan qalam. Alladzi bihi tufadul ulum. Ya, yang dengan qalam itu apa? Ya, di ilmu itu apa? Dijaga. Ilmu itu apa? Ya, dijaga. Maka dikatakan ulama apa? Qayyidu al-ilm bil apa? Bil kitabah. Qayyidu al-ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan menulis. Ya. Ikatlah apa? Ilmu itu dengan menulis, ya, dengan menulis. Kemudian ya, tufadul ilmu apa? Alladzi bihi tufadul ulum wa tudbatul hukuk. Ya, kemudian apa? Diatur hak-hak itu ya melalui ya pena, itu apa? Hak-hak itu diatur, ya ada aturan. Ya, watakun, dan juga apa? Dengan kitabah. Ya, dengan kitabah itu apa? Rusulan linnas. Ya, sebagai apa? Ibaratnya sebagai apa? Utusan kepada manusia. Bisa dipahami enggak? Antum nulis ya dengan kitabah itu seakan-akan antum sebagai apa? Rasul kan? Atau mengirim secara bahasa. Maksudnya apa? Tulisan ini bisa sebagai ganti dari apa? Utusan. Atau disamakan dengan utusan. Antum nulis ya. Jadi watakunu itu maksudnya apa? Kitabah itu bisa sebagai utusan ya kepada manusia. Ya, tulis di sini, kemudian apa? Antum nulis di HP saja, itu bisa nyampe ke mana? Kemanapun yang antum inginkan kan? Bisa ke Yaman, bisa ke Saudi, bisa ke ya negeri manapun. Ya, itu sebagai apa? Sebagai pengganti dari apa? Kehadiran antum misalnya, nggak bisa ketemu tapi bisa ya masih bisa ini, masih bisa apa? Saling ya murasalah, yaitu saling tulis risalah, atau kalau sekarang sudah dimudahkan ya dengan ya video call dan yang semisalnya. Wa takunu rusulan ya linnas tanubu manabah khitabihim. Ya, jadi apa? Tulisan itu bisa menggantikan apa? Ya, berbicara kepada mereka. Ya, sudah. Ya, dengan tulisan itu sudah ya sudah sebagai ganti dari apa? Ngomong langsung. Ya, dengan ngomong langsung itu sudah digantikan dengan tulisan. Tapi sekarang sudah semuanya dimudahkan, nggak butuh nulis ya, mungkin janjian apa mau nelpon kemudian apa bisa ya melihat ya dari siapa yang ingin ditelepon ya. Kemudian falillahil hamd wal minnah, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan semua karunia itu
ya dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi an'ama ala ibadihi bihadhihi ni'am, yang Allah Subhanahu wa taala an'ama ala ibadihi, memberikan nikmat pada hamba-hambanya bihadhihi ni'am, ya dengan ya ni'am, apa ni'am? Dengan nikmat-nikmat, ya jamaknya dari apa nikmah, yaitu dengan nikmat-nikmat ini allati la yaqdiruna laha ala jaza wala syukur, yang manusia itu apa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu apa tidak bisa membalas, ya tidak bisa membalas karena saking banyaknya apa nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya wala syukur, dan juga tidak apa bisa membalas apa ya rasa syukur, ya rasa syukur itu apa dari banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, ya mau nyoba ngitung saja enggak mampu, ya dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Tsumma manna 'alaihim bil ghani, ya bil ghina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala manna 'alaihim, apa manna? Memberikan karunia, ya kepada mereka dengan kekayaan, ya bil ghina, ya itu apa? Itu sebagai keluasan rezeki, ya wus'atar rizq, ya walakin akan tapi manusia itu apa? Lijahlihi wa dzulmihi idza ra'a nafsahu ghaniyan. Ini kebanyakan manusia, ya apabila dia melihat dirinya itu sudah kaya, ya dia ya kaya sedikit saja sudah apa? Tagha wa bagha, itu apa? Sudah berbuat ya melampaui batas dan berbuat apa? Kedzaliman, ya berbuat ya kedzaliman dan perbuatan apa? Tagha itu melampaui batas, wa bagha dan berbuat kedzaliman, ya kemudian apa? Tajabbara anil huda, kemudian apa? Sombong ya dari petunjuk, ya wanasiya ya an ila rabbihi arraj'a, dan dia apa? Lupa bahwasanya dia akan kembali apa? Ila rabbihi arraj'a, itu kembalinya itu pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga bahwa walam yakhafil jaza, dia tidak takut akan balasan. Ini sudah ayat yang setelahnya kan? Ya, insyaallah kita cukupkan di sini. Ini sudah masuk ya pada ayat yang setelahnya. Insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Ya, pada kesempatan yang akan datang. Bisa dipahami di sini? Ya. Bisa dipahami dari apa yang kita baca? Ya, dan faedahnya ya antum bisa ya apa disebutkan, yaitu tentang tadi keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan bahwasanya istri solehah yaitu adalah sebaik-baik penolong. Jadi kalau punya istri solehah, ya maka itu adalah merupakan kenikmatan yang agung, ya bisa membantu suaminya yang di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti yang muda-muda ini apabila nikah, ya jangan salah pilih, ya jangan salah apa, ya pilih, bukan salah coblos, ya tapi jangan salah ya pilih, ya dalam memilih seorang ya wanita solehah, ya supaya bisa menjadi penolong di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita baca. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.